Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menampilkan penjelasan terkait grafik-grafik yang terdapat pada jurnal Agricultural Production yang judulnya Under Rural Tourism on the Qinghai Tibet Plateau from the perspective of smallholder farmers. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Faya Rizkia Putri, kemudian ada Nahda Cahya Putri, ada Reza Dian Nur Aini, Safa'atun Nurul Aini, dan Teresia Sandi Amarta. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada pendahuluan dan ada tujuan. Nah, dalam jurnal tersebut membahas dalam 70 tahun terakhir adanya peningkatan populasi 3 kali lipat masyarakat di sana di atas rata-rata menjadi petani kecil. Namun, pada beberapa tahun terakhir ini mata pencahariannya meningkat dinamis karena adanya pariwisata. Hal ini terjadi karena petani kecil mengalami kerugian karena adanya perkembangan industri yang semakin meningkat di daerah tempat mereka tinggal. Dengan adanya tujuan untuk melihat apakah ada trade-off antara produksi pertanian dan pariwisata pedesaan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan menurut perspektif petani kecil di desa Zagana, Kota Yiwo, Kabupaten Detsu, Provinsi Gansu, Tiongkok. Kemudian ada data pengujian. Data pengujiannya itu terdiri dari radar chart atau penampilan atau satu atau beberapa variabel dalam grafik 2 dimensi dengan satu gambar untuk setiap variabel. Kemudian ada diagram batang bertumpuk yang menampilkan data yang sama seperti diagram batang, namun menggabungkan beberapa kategori di dalam satu batang. Kemudian ada tabel. Tabel itu memberikan penjelasan atas suatu fakta atau informasi secara singkat sehingga dapat menarik dibandingkan penggunaan kata-kata. Nah, kemudian ada diagram pohon yang menggambarkan urutan kejadian dalam format garis. Nah, dari pengujian data-data ini yang nantinya akan menjadi dasar jurnal itu sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Pada tabel 1 jumlah sampel di Desa Dongwa itu ada jenis keseluruhan rumah tangga sebesar 100 dan sampel nomornya 73, sampel proporsinya 73% pada survei tahap pertama. Terus tahap kedua terdapat sampel nomor 32 dengan sampel proporsi 32%. Pada Desa Yeri, jumlah keseluruhan rumah tangganya ada 48, sampel nomornya ada 28, proporsinya 58,33%, sampel nomor pada tahap kedua ada 11, proporsinya 22,92%, dan pada Desa Dari, jumlah keseluruhan rumah tangganya ada 26, survei pertama sampel nomornya ada 20, proporsinya 76,92%, sampel nomornya 12, proporsinya 46,15 pada survei kedua. Dan pada Desa Daiba, jumlah keseluruhan rumah tangganya ada 38. Pada survei pertama, sampel nomornya ada 33, proporsinya 86,84%. Pada tahap kedua, sampel nomornya ada 22, proporsinya 57,89%. Dengan jumlah keseluruhan rumah tangga ada 212, survei tahap pertama, sampel nomornya ada 154, proporsinya ada 72,64%. Pada tahap kedua, sampel nomornya ada 77 dan proporsinya ada 36,32%. Next. Deskripsi pada tabel dan diagram pohon terdapat jenis data menurut sumber yaitu data primer,
Menurut waktu pengumpulan yaitu time series, menurut sifatnya yaitu data kuantitatif diskrit, dan sumber datanya diperoleh dari hasil investigasi lapangan melalui survei dengan responden seluruh petani di desa Zagana melalui 2 tahap survei. Alasan pengumpulan datanya yaitu mengetahui besarnya petani dalam berorientasi pertanian dan berorientasi pariwisata dengan cara yang berbeda untuk mempelajari pariwisata pedesaan dan produksi pertanian dari perspektif mata pencarian petani. Pada data pengujian yang selanjutnya digunakan tabel terbuka. Tabel ini dibaca dengan cara index type production scale mendapat indeks numbernya 1.1 dengan index name area of farmland dan index definition the area of farmland is operated or utilized by farmers. Dan selanjutnya, untuk deskripsi tabelnya, jenis data ini menurut sumber sebagai data primer. Menurut waktu pengumpulannya time series dan menurut sifatnya data kuantitatif diskrit. Sumber data ini diperoleh dari hasil investigasi lapangan melalui survei dan wawancara dengan responden seluruh petani di Desa Zagana. Alasan dari pengumpulan data ini untuk mengetahui indeks dari analisis perilaku produksi pertanian petani di Desa Zagana tahun 2016 sampai 2019. Yang selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang ini termasuk diagram batang bertumpuk karena terdapat beberapa data yang ditumpukan menjadi satu di situ. Untuk jenis datanya menurut sumber sebagai data primer, menurut waktu pengumpulan time series, menurut sifatnya data kuantitatif diskrit, dan sumber datanya diperoleh dari hasil survei lapangan langsung. Lalu alasan pengumpulan data tersebut digunakan untuk mengetahui adanya perubahan proporsi dari ketiga jenis petani di wilayah penelitian dari tahun 2005 sampai 2019. Bisa dibaca dari tahun 2005 itu didapatkan agricultural oriented farmer itu sebanyak 100 dan bisa dilihat dengan perbedaan warna yang ada di situ sebagai diagram batang bertumpuk. Selanjutnya ada pengujian data menggunakan radar chart. Radar chart atau grafik radar lebih dikenal sebagai grafik laba-laba yang merupakan sebuah metode grafis untuk menampilkan data multivarian dalam bentuk bagian 2 dimensi. Grafik ini dapat digambarkan dengan serangkaian garis yang menjulur keluar dari pusat grafik sehingga bentuknya menyerupai jarang laba-laba. Radar chart biasanya digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok berdasarkan jumlah variabel yang berbeda. Radar chart biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah kekuatan atau kelemahan dari berbagai kategori. Next. Selanjutnya ada deskripsinya. Jenis data menurut sumber merupakan data primer dan menurut pengumpulan waktu merupakan time series dan sifatnya bersifat data kuantitatif diskrit. Sumber data diperoleh dari survei lapangan yang dilakukan di Desa Zagana dari tahun 2016 hingga 2019. Data tersebut dikumpulkan untuk menganalisis indeks input total masuknya tenaga kerja pada pertanian mengenai keterlibatan mata pencaharian paruh waktu dan tingkat pertanian di Desa Zagana. Selanjutnya ada diagram batang bertumpuk. Nah, diagram batang bertumpuk itu sama seperti pada diagram batang pada umumnya. Banyak data pada grafik digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Nah, tinggi persegi panjang tersebut yang menunjukkan banyaknya data. Diagram batang bertumpuk ini merupakan salah satu modifikasi dari diagram batang standar. Pada diagram ini, setiap batangnya terbagi menjadi beberapa
bagian kecil dengan warna yang berbeda mengikuti variabel pengelompokan. Seperti bisa dilihat pada gambar, satu batang grafik terdiri dari 3 variabel dengan indikator yang berbeda setiap variabelnya. Dalam satu batang tersebut terdapat data makanan dari sumber energi suplai yang berasal dari padang rumput, hutan, dan lahan pertanian. Maaf teman-teman, nggak bisa digeser PPT-nya. Oke. Ah, Selanjutnya ada jenis data. Menurut sumbernya terdapat data primer dengan waktu pengumpulan time series dan sifatnya bersifat kuantitatif diskrit. Diperoleh dari survei lapangan dengan bertujuan untuk mengetahui rata-rata output pertanian produk pangan dari lahan pertanian, padang rumput, dan hutan. Grafik selanjutnya berbentuk diagram batang bertumpuk. Untuk jenis datanya, menurut sumber adalah data primer, sedangkan menurut waktu pengumpulan adalah time series. Menurut sifatnya adalah data kuantitatif diskrit. Sumber data diperoleh melalui hasil investigasi lapangan melalui survei secara bertahap dari tahun 2017 sampai 2019. Survei ini dilakukan secara 2 kali tahapan. Lalu untuk alasan pengumpulan data itu digunakan untuk mengetahui rata-rata output tahunan dari produk pangan dan energi yang didapat dari 3 sektor, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan peternakan pada tahun 2005 sampai 2019. Jadi grafik yang atas itu menjelaskan terkait produksi pangan daerah, sedangkan grafik bawah produksi energi regional secara tahunan. Untuk grafik atas itu pergerakan tabelnya cenderung meningkat, sedangkan pada grafik bawah terjadi fluktuasi meskipun selisihnya tidak terlalu banyak. Selanjutnya, grafik berikutnya berbentuk tabel cross section. Jadi sumbernya itu menurut sumber adalah data primer untuk waktu pengumpulan termasuk jenis data time series, sedangkan menurut sifatnya adalah data kuantitatif diskrit. Sumber datanya diperoleh melalui survei di Desa Zagana. Lalu untuk alasan pengumpulan data adalah untuk mengetahui rata-rata petani yang berorientasi terhadap produksi pertanian, pertanian paruh waktu, dan desa pariwisata di Desa Zagana tahun 2016 sampai 2019. Jadi untuk petani ini ada 3 jenis petani, yaitu petani yang memang berorientasi terhadap produksi pertanian, ada petani yang dia bersifat paruh waktu, dan petani yang dia mengembangkan desa pariwisata. Lalu di bagian tabel bagian kanan itu terdapat rata-rata dari ketiga jenis petani tersebut dari tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya untuk kesimpulan dan solusi dari data yang sudah diuji dan dianalisis untuk menunjukkan bahwa untuk konsep trade-off-nya petani kecil itu memperluas skala peternakan dan mengurangi skala pertanian dan kehutanan sehingga tuh lebih fokus ke pariwisatanya dan fokus ke padang rumput yang digunakan untuk peternakan itu. Adanya peningkatan rata-rata keluaran tahunan produk pangan dengan energi yang meningkat dan ketidakseimbangan padang rumput dan hewan. Nah, tadi karena ada pengurangan dari skala pertanian dan kehutanan dan peternakan tadi, nah itu yang membuat rumput sama hewan itu nggak seimbang. Jadi hewannya lebih sedikit, hewan ternaknya lebih sedikit, dan padang rumputnya semakin banyak. Nah, hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja petani dalam produksi pertanian, terkhusus pada kehutanan dengan membangun adanya mekanisme sirkulasi tanah dan meningkatkan merek pertanian daerah, serta pengoptimalan pertanian daerah juga dapat diselingi dengan pembangunan pariwisata. Jadi untuk kesimpulannya itu nggak semuanya
harus fokus ke pertanian juga, tapi bisa diselingi dengan pariwisata, namun harus tetap seimbang dari pertanian dan pariwisatanya. Sekian presentasi terkait grafik pada jurnal yang kami analisis. Apabila terdapat kekurangannya, kami mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.